Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 kelas 11 Sosial 2, pada hari ini kami akan mempresentasikan proyek akhir informatika kami. Nah, sebelum kita melihat proyek ini lebih dalam, aku mau menjelaskan mengenai misi yang kami dapat, yaitu pendidikan berkualitas untuk semua. Nah, di sini kami kemas dalam bentuk aplikasi bernama Setara Ilmu. Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting bagi generasi penerus bangsa. Seperti yang kita tahu, banyak anak-anak muda, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, belum menerima pendidikan yang layak dan berkualitas. Sangat disayangkan bahwa di era globalisasi seperti sekarang ini, tidak banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi untuk membantu anak-anak tersebut. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi ini dengan tujuan agar anak-anak muda dapat mengakses pembelajaran dan informasi mengenai pendidikan dan perlombaan, karena semua orang layak mendapat pendidikan yang berkualitas. Nah, ada pula tantangan dalam melakukan misi ini. Nah, tantangan yang kami hadapi adalah siswa dan siswi harus mampu membagi waktu mereka untuk belajar dan bermain, agar ketika mereka sedang belajar, mereka tidak terganggu dengan game yang sedang mereka mainkan, sehingga mereka dapat belajar dengan baik melalui aplikasi yang sudah kami buat. Selain itu, siswa dan siswi harus dapat menghilangkan rasa malas mereka dan menumbuhkan rasa semangat untuk belajar. Sesuai dengan misi kami, yaitu mendapatkan pendidikan yang berkualitas secara merata, kami membuat aplikasi yang mampu diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat pedesaan dapat mengakses pembelajaran tambahan seperti les di luar kelas, sekolah sesuai materi yang tersedia dengan gratis secara online. Pembelajaran yang tersedia terdiri dari pelajaran yang berhubungan dengan akademis maupun non-akademis, sehingga masyarakat pedalaman yang ingin mendalami kegemarannya tapi tidak memiliki fasilitasnya dapat mendapatkan paparan pengetahuan terhadap minatnya. Sekarang kami akan membahas isi dari aplikasi kami. Inilah tampilan awal ketika kalian membuka aplikasi kami. Rancangan yang kami buat adalah untuk masuk sebagai murid. Ketika menekan tombol masuk sebagai murid, kalian akan melihat tampilan untuk lanjut ke halaman berikutnya. Setelah tampilan awal, kami akan memasuki ke halaman menu. Di halaman menu ini terdapat 3 bagian, yaitu bagian berita atau news, bagian jadwal kamu, dan juga bagian belajar. Setiap halaman ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing, sehingga yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Baik, di sini saya dari 3 bagian yang sudah dijelaskan oleh Jeko, saya akan menjelaskan halaman salah satunya, yaitu bagian news. Ketika kita memencet bagian news, akan muncul beberapa pilihan berita yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan dari tiap siswa nih. Nah, dapat dilihat dari tampilan di sini bahwa terdapat informasi mengenai UTBK, debat, VLC, FLS2N, serta O2SN. Nah, jika diklik UTBK, maka akan muncul jadwal UTBK yang berlangsung tahun 2022, lalu ada juga syarat-syarat daftar SBMPTN 2020, lalu selanjutnya ada tips lolos untuk UTBK, dan yang terakhir tips and trick untuk lulus. Kita bisa pencet tombol back, lalu bisa pilih bagian debat. Di bagian debat ini kita akan langsung terhubung ke proposal Puspersnas, sehingga kita bisa melihat informasi-informasi mengenai lomba-lomba debat yang sedang berjalan. Nah, untuk VLC, FLS2N, serta O2SN, di sini tuh semua langsung terhubung ke website Puspersnas, yaitu Pusat Prestasi Nasional, di mana banyak banget dan sangat lengkap info-info mengenai lomba yang akan diikuti oleh setiap siswa. Nah, sekarang untuk halaman belajar. Di halaman ini terdapat 2 bagian untuk pembelajaran akademis dan non-akademis. Melalui halaman belajar ini, siswa dapat mengetahui pembelajaran apa saja yang dapat mereka ikuti dan pelajari. Keduanya terdapat beberapa mata pelajaran yang dicantumkan, seperti geografi, bahasa Inggris, akuntansi, dan matematika untuk pembelajaran akademis, dan piano
biola, dan bukis untuk pembelajaran non-akademis. Siswa yang tertarik untuk mengikuti kelas atau pembelajaran dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pembelajaran atau mata pelajaran yang ingin mereka ikuti dengan menekan tombol mata pelajaran yang bersangkutan. Pada page jadwal, kita dapat melihat jadwal pelajaran yang harus kita ikuti dalam 1 minggu ini, sesuai dengan yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Di bawah sini terdapat tombol tambah pelajaran yang saat kita tekan akan mengalihkan kita ke page belajar. Kita tinggal memilih saja pelajaran yang akan kita ikuti. Jika kita ingin melihat kembali detail informasi mengenai pelajaran yang sudah kita daftarkan sebelumnya, kita bisa mengklik pada icon ini dan segera kita akan dialihkan ke halaman yang berisi mata pelajaran tersebut. Nah, pada page mata pelajaran, kita bisa melihat bahwa terdapat materi yang akan dibahas pada hari itu, informasi nama guru pengajar, jam dilaksanakannya, dan tombol registrasi. Sebagai contoh di sini adalah mata pelajaran ekonomi yang membahas mengenai materi perpajakan dengan guru bernama Sarah pada pukul 7 malam. Jika tombol registrasi ditekan, kita akan diarahkan ke link Google Form di luar aplikasi Setara Ilmu ini. Link Google Form ini akan dibuat dan dimasukkan oleh guru setiap mereka ingin menjadwalkan atau mengadakan sebuah pelajaran. Dalam Google Form ini, pendaftar harus mengisi informasi-informasi pribadinya terlebih dahulu untuk mendapatkan link Zoom meeting. Di sini juga ada kolom pertanyaan untuk mereka yang ingin mengajukan pertanyaan berhubungan dengan materi pada hari tersebut. Terima kasih teman-teman yang sudah setia mendengarkan rancangan dan aplikasi yang telah kami buat. Kami harap aplikasi ini dapat berguna bagi banyak masyarakat dan juga anak-anak yang ingin menempuh pendidikan lebih lanjut. Terima kasih dan semoga kita bisa bermanfaat seperti itu untuk orang lain.